pagi anak-anak, jumpa kembali sama Bu Guru dalam pembelajaran daring. Semoga anak-anak temukan Ibu dalam keadaan sehat semua, masih semangat. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita ucapkan panganjali umat. Langsung berdoa, ya mulai. Panganjali mulai. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Nah, setelah kita berdoa, Ibu Guru sudah kirim yaitu video pembelajaran di WA Group. Nanti kalau ada materi yang penting silahkan anak catat di bukunya. Kalau tidak, kalau masih belum mengerti atau belum dipahami, nah silahkan diskusikan kita yaitu di WA Group. Ya, silahkan anak-anak selamat menonton didampingi dengan orang tuanya. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu sudah punya gambar ini. Coba lihat anak-anak, gambar yaitu dua anak kecil. Kemungkinan ini kakak beradik. Dia sedang berebutan mainan. Sudah itu adiknya menangis tuh. Coba lihat dia sampai menangis, tapi kakaknya masih juga menarik. Kelihatan kakaknya itu sangat marah pada adiknya. Nah, gambar selanjutnya anak-anak coba lihat. Ini ada dua orang, yaitu coba lihat ekspresi wajahnya ini. Mungkin ini bosnya. Kelihatannya dia sangat marah dan berkata-kata kasar, sehingga karyawannya ini tercengang, dia tidak berkata apa-apa, seperti ketakutan. Ini gambar terakhir anak-anak. Di sini ada orang yang sedang bahagia karena sudah mencapai kesuksesan. Tetapi di sisi lain ada dua orang yang berbisik-bisik. Kemungkinan ini merasa iri dan tidak senang melihat temannya sudah sukses. Nah, tadi anak-anak sudah melihat 3 gambar. Pertama, gambar anak kecil yang sedang berebut mainan. Gambar kedua, ada seorang bos yang sedang marah dengan anak buahnya. Gambar ketiga, ada anak yang sedang iri melihat temannya yaitu sukses. Nah, semua yang ada di sana, di gambar-gambar itu, apakah bisa anak-anak lakukan? Iya, tidak boleh ada anak melakukan sifat-sifat yang demikian. Hindari sifat-sifat yang kasar, yang suka memukul teman, suka mengejek teman, iri hati. Jangan dilakukan, itu perlu dihindari. Dalam ajaran agama Hindu ada 3 perilaku yang tidak boleh dilakukan atau perlu dihindari. Nah, dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Trimala. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu materi tentang Trimala. Adapun tujuan pembelajaran hari ini menyebutkan arti kata Trimala, menjelaskan bagian-bagian Trimala, mengklasifikasikan perbuatan yang tergolong Trimala, menjelaskan upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari Trimala. Ibu mulai dari pengertian Trimala. Trimala terdiri dari 2 kata yaitu tri dan mala. Tri artinya 3, mala artinya perilaku kotor.
Jadi, trimala artinya 3 perilaku yang tidak baik atau perilaku kotor yang patut dihindari. Nah, adapun bagian-bagian trimala yang pertama, moho. Moho artinya berbuat kotor atau jahat dengan pikiran. Yang kedua, mada, berbuat kotor atau jahat dengan perkataan atau ucapan. Yang ketiga, kasmala, yang artinya berbuat kotor atau jahat dengan tangan atau tubuh. Moho adalah berpikiran kotor. Coba lihat anak-anak gambarnya ini. Nah, di sini ada 2 siswa. Ada yang satunya mendapat nilai bagus dan yang satunya nilainya tidak bagus. Sehingga yang dapat nilai tidak bagus itu menjadi iri kepada anak yang mendapat nilai bagus. Nah, di sini gambar kedua. Coba lihat anak-anak. Di sini ada orang yang membawa mobil, berarti dia sudah sukses. Di sisi lain, di sini ada anak yang sedang berbisik-bisik. Dia sangat iri kepada anak yang membawa mobil ini. Dia tidak senang melihat temannya sukses. Kedua gambar ini merupakan contoh perilaku moho. Nah, moho itu tidak boleh dilakukan atau perlu dihindari karena moho menimbulkan kegelapan dalam pikiran. Pikiran yang gelap menyebabkan hilangnya kebijaksanaan seseorang. Akibat hilangnya kebijaksanaan, muncullah pikiran yang kotor. Contohnya, dengki, iri hati, selalu menginginkan milik orang lain, tidak percaya kepada hukum karma pala, tidak senang melihat orang lain bahagia, malas sembahyang, selalu curiga kepada orang lain. Mada adalah berkata kotor. Nah, coba lihat anak-anak. Ini gambar anak kecil yang sedang marah dengan melihat raut wajahnya, mengangkat tangan ini sampai berkepal. Ini menandakan dia sedang marah. Gambar kedua, seorang ibu yang sedang memarahi anaknya. Anaknya juga melawan ini. Sepertinya dia perang mulut. Kedua gambar ini merupakan contoh daripada mada. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan sehari-hari pasti anak-anak selalu berkomunikasi kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara. Nah, sekarang perhatikan yaitu ucapan anak-anak harus yaitu yang baik, yang sopan sehingga tidak membuat orang tersinggung. Nah, adapun kata-kata yang patut atau perlu dihindari di dalam anak-anak berkomunikasi, yaitu berkata yang kotor atau kasar, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, berkata yang tidak jujur atau berbohong, suka membentak orang lain, berkata sombong dan angkuh. Nah, anak-anak, seandainya anak-anak sudah mampu yaitu mengendalikan atau menghindari perbuatan daripada mada, anak-anak akan mempunyai banyak teman sehingga terhindar daripada permusuhan. Kasmala adalah berbuat kotor.
Nah, coba lihat anak-anak gambar ini. Ada 2 orang anak kecil yang sedang bertengkar. Kedua, gambar seorang pencuri ini. Coba lihat ini, dia mencuri dompet. Nah, semua perbuatan ini adalah contoh daripada kasmala. Nah, semua perbuatan bersumber dari pikiran dan perkataan atau ucapan, sehingga berpikir kotor, berkata-kata kotor akan menimbulkan perbuatan yang kotor seperti memukul teman, menyakiti hewan atau tumbuhan, mencuri barang milik orang lain, berkelahi dengan teman, meracuni orang lain, membunuh. Semua perbuatan ini harus kita hindari. Nah, mulai sekarang anak-anak, semua kita belajar yaitu mengendalikan pikiran, perkataan, sehingga terlahirlah yaitu perbuatan yang baik. Adapun upaya untuk menghindari trimala, kita terapkan yaitu Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda terdiri dari manacika, wacika, dan kayika. Manacika berpikir yang baik atau suci. Nah, di sini untuk mengendalikan yaitu mohong. Wacika berkata yang baik atau suci. Di sini yaitu untuk mengendalikan yaitu sifat mada. Kayika berbuat yang baik. Nah, di sini untuk mengendalikan yaitu sifat daripada kasmala. Nah, sekian penjelasan dari Ibu yaitu tentang materi trimala. Jika anak-anak belum paham, boleh ditanyakan yaitu melalui WA group. Bagaimana anak? Sudah selesai menonton videonya? Nah, kalau sudah selesai, Bu Guru sudah kirimkan LKPD. Nah, silahkan lihat LKPD-nya dan kerjakan di rumah. Nah, ke LKPD-nya seperti ini anak-anak, seperti ini. Nah, silahkan kerjakan di rumah, didampingi dengan orang tua. Nanti pembahasan di WA group. Tadi kita sudah membahas yaitu tentang LKPD yang Ibu kirim. Jawaban anak-anak banyak yang benar, banyak dapat 100, bagus itu. Nah, setelah pembahasan ini, mari kita simpulkan pembelajaran tadi. Tadi kita sudah mempelajari yaitu pengertian daripada trimala, bagian-bagian trimala, contoh perbuatan trimala, dan usaha
untuk mengendalikan perilaku daripada Trimala, yaitu Trikaya Parisuda. Nah, sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita dari sekarang belajar mengendalikan diri agar terhindar dari perbuatan Trimala itu. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan anak-anak buat suatu cerita tentang perbuatan Trimala yang pernah anak-anak lakukan. Juga tulis yaitu cara pengendaliannya. Kalau sudah selesai, bisa anak-anak foto kirim ke WA pribadi ibu. Ya, hanya sekian. Pembelajaran hari ini ibu akhiri dengan para musanti. Om Santi.